Pendewasaan usia perkawinan. Ini adalah dunia dan kita adalah bagian dari masyarakat yang dinamis. Semua orang berkompetisi dengan seisi dunia. Kita butuh sumber daya manusia yang memiliki kompeten, bisa diandalkan, dan etos kerja yang baik. Siapakah mereka? Ya, mereka adalah remaja sebagai pemimpin masa depan. Seorang remaja dalam pencapaiannya sebagai pemimpin masa depan tentunya memiliki karakteristik masing-masing. Mulai dari jatuh cinta, semangat yang tinggi, rasa ingin tahu, emosi tidak stabil, senang berkumpul dengan teman sebaya, dan juga ego yang tinggi. Tujuan seseorang menikah adalah untuk mendapatkan keturunan dan membentuk keluarga yang sejahtera. Suatu pernikahan dikatakan berhasil jika penyesuaian yang baik dari pihak pasangan menjadi kebanggaan yang baik untuk suami dan istri, hubungan yang baik antara orang tua dan juga anak. Pernikahan harus adanya kesiapan lahir dan batin dari kedua insan. Jika tidak, maka yang akan terjadi adalah seks bebas dan pernikahan dini. Oleh sebab itu, pemerintah mengatur usia pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Adanya perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Karena perubahan ini dibuat agar tidak bertolak belakang dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang dimana anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Selain itu, pemerintah melalui BKKBN juga telah membuat program yaitu pendewasaan usia perkawinan. Pendewasaan usia perkawinan atau PUP adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama sehingga mencapai usia minimal. Usia ideal menikah pada laki-laki yaitu 25 tahun. Sedangkan usia menikah ideal pada perempuan adalah 21 tahun. Tujuan dari PUP, program ini mengedukasi remaja agar siap berkeluarga secara fisik, mental, sosial, serta mendorong usia perkawinan yang lebih dewasa melalui perencanaan keluarga yang matang. Program PUP dan perencanaan keluarga merupakan kerangka dari program pendewasaan usia perkawinan. Kerangka ini terdiri dari 3 masa reproduksi, yaitu yang pertama ada masa menunda perkawinan dan kehamilan kurang dari 20 tahun. Yang kedua ada masa menjarangkan kehamilan, dan yang ketiga adalah masa mencegah kehamilan, yaitu usia lebih dari 35 tahun. Setelah di atas usia 35 tahun, sebaiknya tidak hamil, mengingat umur memiliki pengaruh pada kehamilan dan proses melahirkan. Penyebab pernikahan dini pada remaja sangat beragam, antara lain adalah kurangnya pendidikan berkualitas, ketidaksetaraan gender, kemiskinan, kekeliruan dalam memahami nilai budaya, dan juga yang lain-lain. Pasangan yang secara mental belum siap menjalani pernikahan akan merasakan dampak psikologis, dampak kesehatan, dan juga dampak sosial ekonomi. Dampak atau akibat pernikahan dini bagi remaja dari segi sosial dan juga segi ekonomi. Pernikahan dini mengakibatkan banyaknya kasus KDRT, terganggunya kesehatan mental, perceraian, dan pola asuh yang salah ke anak. Dalam aspek ekonomi, upaya yang didapatkan pasti rendah karena tidak sekolah, terus jadinya hidup dalam garis kemiskinan. Kemudian ada aspek kesehatan. Yang pertama, angka kematian ibu, yang kedua, angka kematian bayi, yang ketiga, stunting, yang keempat, preeklamsia, dan juga yang kelima, penyakit menular seksual.
Selanjutnya ada akibat atau dampak pernikahan dini pada remaja dari segi pendidikan, yaitu putus sekolah. Hamil di usia yang sangat muda menyebabkan komplikasi medis. Komplikasi tersebut diantaranya yang pertama ada eklamsi, yang kedua ada keguguran, yang ketiga ada perdarahan persalinan, yang keempat ada bayi lahir prematur dan juga BPLR. Kemudian yang paling parah adalah kematian ibu dan juga bayi. Oleh karena itu, selain persyaratan material, pernikahan juga memerlukan syarat kematangan fisik maupun mental. Sebagai seorang remaja, kita harus cerdas dalam menentukan masa depan kita, agar tidak terjerumus ke depannya. Giat belajar dan perbanyak ilmu agama adalah kuncinya, agar terhindar dari hal-hal yang menyesatkan. Salam generasi sehat, salam generasi cerdas, stop menikah dini.